Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab request untuk aku mereact di channel Lesam Miltich. Kalau kita tengok judul video dia, bagaimana Indonesia membeli senjata Israel. Ya, bagaimana? Sedangkan kalau kita tengok Indonesia ini tidak menjalinkan apa-apa hubungan diplomatik bersama dengan Israel. Ya, betul juga guys. Kenapa? Elah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, yang sentiasa ada bersama dengan Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Lesam Miltich. Dan kalau kita tengok judul video dia, bagaimana Indonesia ni membeli senjata daripada Israel. Sedangkan kalau kita tengok Indonesia ini tidak menjalankan apa-apa hubungan diplomatik bersama dengan Israel. Betul juga guys. Untuk kita mengetahui maklumat lebih lanjut, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apa pun guys, jom layan. Dalam video tentang jenis persenjataan yang digunakan TNI, terdapat beberapa jenis senjata yang merupakan senjata buatan Israel. Uzi merupakan salah satu submachine gun yang pernah digunakan TNI. Pada awal pembentukan, Ton Taipur dilengkapi dengan beberapa varian senapan serbu Galil buatan Israel. Salah satu senapan serbu yang digunakan Paskhas adalah Tavor X95. Dan salah satu alat bidik optik yang digunakan oleh Raider adalah Meprolite buatan perusahaan Israel. Dua jenis drone buatan Israel, yaitu Searcher Mk2 dan Aerostar, juga digunakan oleh TNI. Oh, drone guys. Banyak yang bertanya, bagaimana Indonesia bisa membeli senjata buatan Israel? Padahal kita tahu, Indonesia sama sekali tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia memang tidak mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah negara, karena Indonesia memandang berdirinya Israel adalah hasil perampasan dan pengusiran orang-orang Palestina dari tanah airnya. Guys. Ini adalah sikap Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Sikap itu ditegaskan oleh setiap presiden, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina. Presiden Jokowi sendiri memperakui Indonesia tidak dapat perjalanan bersama. Selama kemerdekaan bangsa Israel. Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Itu adalah kutipan pidato Bung Karno pada tahun 1962. Bahkan, Indonesia menolak keikutsertaan Israel pada KTT Asia Afrika tahun 1955 dan Asian Games Jakarta tahun 1962. Presiden Soeharto dalam pidato tertulis di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa rakyat Palestina harus menentukan nasib sendiri di atas tanah mereka sendiri. Dan setiap penyelesaian harus ditandai dengan penarikan mundur tentara Israel dari wilayah Arab yang direbut tahun 1967, termasuk Yerusalem. Sikap Indonesia ini sama dengan sikap sebagian negara di dunia yang juga tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Irak, Iran, Saudi Arabia, dan negara-negara lainnya. Sampai tahun 2020, jumlahnya 28 negara. Sebagian hanya tidak menjalin hubungan diplomatik, sebagian lainnya sama sekali tidak mengakui kedaulatan Israel. Lalu, jika Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, bagaimana Indonesia bisa membeli senjata buatan Israel? Tidak adanya hubungan diplomatik tidak menghalangi adanya hubungan perdagangan. Sebagai contoh, silakan lihat gadget atau mungkin alat elektronik rumah tangga yang kalian miliki. Mungkin ada sebagian di antaranya dibuat oleh negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Negara itu adalah Taiwan. Ya, mungkin banyak yang belum tahu, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Ini karena Indonesia menganut One China Policy atau kebijakan mengakui satu Cina, yakni Cina Tiongkok atau RRC, atau mereka menyebut dirinya Zhongguo. Chungkun. Bagi Tiongkok, Taiwan adalah wilayah yang membangkang. Sedangkan bagi Taiwan, mereka menganggap dirinya adalah pemerintah Cina yang sah, yang saat ini dalam posisi tersingkir, dan suatu saat akan kembali merebut Cina dari Partai Komunis. Karena Indonesia hanya mengakui satu Cina, maka Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Meskipun demikian, hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Taiwan sangat besar. Bahkan puluhan ribu tenaga kerja Indonesia saat ini bekerja di Taiwan. Hubungan Indonesia dengan Taiwan adalah hubungan perdagangan dan ekonomi. Indonesia dan Taiwan tidak memiliki kantor kedutaan besar, namun hanya memiliki kantor perdagangan dan ekonomi. Lalu, bagaimana dengan hubungan perdagangan Indonesia dengan Israel? Hubungan perdagangan Indonesia dengan Israel secara resmi dimulai pada tahun 2001 pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dengan diterbitkannya surat keputusan memperindak nomor 23/MPP/01/2001 yang ditandatangani Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada waktu itu, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Tahun 2020, nilai ekspor Indonesia ke Israel sebesar 157 juta dolar dan impor dari Israel sebesar 56 juta dolar. Jika dibandingkan dengan Taiwan, nilai ini sekitar 2%-nya. Dengan adanya hubungan perdagangan ini, tentunya tidak ada kesulitan dalam pembelian barang dari Israel. Meskipun untuk produk pertahanan, biasanya harus ada izin dari pemerintah negara asal. Namun, meskipun semisal tidak ada hubungan perdagangan resmi pun, pembelian senjata dari Israel masih mungkin dilakukan. Produsen senjata Israel memiliki kantor perwakilan atau marketing di beberapa negara. Untuk wilayah Asia, biasanya di Singapura atau Hong Kong. Dan perusahaan pihak ketiga sebagai perantara pengadaan alutsista bisa dengan mudah menjalin kontak dengan kantor perwakilan tersebut. Misalnya, Indonesia membeli drone atau UAV Aerostar buatan Israel melalui perusahaan Kital Corporation yang berkedudukan di Filipina. Pembelian senjata dari Israel memang menjadi isu yang cukup sensitif. Sebaiknya, pembelian tersebut hanya dilakukan jika benar-benar tidak ada produk substitusi dari negara lain. Semisal sistem corner shot, pada masa awal, produk dari Israel ini merupakan satu-satunya yang tersedia. Namun, saat ini sudah banyak pilihan buatan Cina, Korea Selatan, Pakistan, dan India. Apalagi, kalau hanya sekedar senapan serbu, banyak sekali pilihannya di dunia. Lagi pula, Indonesia sendiri pun mampu membuatnya. Sampai jumpa. Jadi guys, kalian semua faham bagaimana cerita sekarang? Kalau kita tengok kenapa Indonesia memiliki barang-barang buatan daripada Israel. Kalau kita tengok senjata yang dimiliki oleh TNI atau ketenteraan di Indonesia, iaitu drone yang menjadi perbincangan begitu panas sekali pada suatu ketika dahulu, dan juga senapang serbu yang dikatakan buatan daripada Israel. Sebenarnya kalau kita tengok pembahasan daripada video sebentar tadi, dikatakan Indonesia memang sejak daripada dahulu lagi, daripada presiden-presiden sebelum ni, memang sangat-sangat tidak menjalinkan apa-apa hubungan dengan diplomatik bersama dengan Israel. Tetapi kalau kita tengok, walaupun tidak menjalinkan apa-apa hubungan diplomatik bersama dengan Israel, tetapi kalau kita tengok, Indonesia masih lagi menjalinkan hubungan perniagaan bersama dengan Israel, walaupun secara tidak langsung dia akan berlaku secara langsung, di mana kalau kita tengok drone yang dikatakan telah dibeli oleh Indonesia, dikatakan melalui perantaraan di Filipina. Hubungan perniagaan ini telah pun tercetus ataupun telah pun dibuat pada tahun 2001 lagi. Itu juga dengan Taiwan. Sebenarnya Indonesia tidak menjalinkan apa-apa hubungan diplomatik bersama dengan Taiwan, tetapi kalau kita tengok hubungan perniagaan antara Indonesia bersama dengan Taiwan masih lagi dijalankan seperti biasa. Itulah, walaupun tiada hubungan diplomatik, tetapi hubungan perniagaan masih dijalankan di antara negara-negara di dunia. Dan kalau kita tengok Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi, terang-terang Presiden Indonesia sendiri menolak Israel. Dan kalau kita tengok pada baru-baru ini kejadian apa yang berlaku di Palestina, memang Presiden Jokowi menyokong penuh terhadap Palestina dan menolak Israel. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel yang menonton video aku dari mula sehingga selesai. Thanks for watching my video. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like
dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.